Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi yang berada pada PT Semen Gresik Persero Tbk. PT Semen Gresik Persero Tbk didirikan pada 25 Maret 1953 sebagai NV Pabrik Semen Gresik atas prakarsa DRS Mada dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 7 Agustus 1957. Berubah status menjadi perusahaan negara pada tahun 1960, lalu menjadi PT Persero pada 15 September 1999. Menjadikannya BUMN pertama yang go public dengan menjual saham kepada masyarakat. Kepemilikan saham ini sendiri terdiri dari pemerintah RI sebesar 51,01% dan Blue Valley Holding (PTI Ltd) sebesar 24,90% dan masyarakat sebesar 24,09%. PT Semen Gresik Persero Tbk memproduksi berbagai jenis semen untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional dengan kapasitas produksi mencapai 16,92 juta ton per tahun dan pangsa pasar domestik sebesar 46%. Sebagai pelopor inovasi di industri semen, perusahaan terus mengembangkan sistem informasi manajemen untuk mendukung efisiensi operasional, pengambilan keputusan strategis, dan daya saing di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Cara kerja sistem manajemen lingkungan ISO 14001 di PT Semen Gresik meliputi 1. Identifikasi dampak lingkungan, menilai dampak aktivitas berisiko tinggi seperti coal mill, clean, dan mengintegrasikan pengendalian risiko dengan OHSAS 18001. Yang kedua, kebijakan lingkungan, mematuhi peraturan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, program dan prosedur, mengurangi dampak negatif seperti emisi debu dan pengelolaan limbah. Yang keempat, monitoring dan evaluasi, audit internal rutin untuk memastikan efektivitas sistem sesuai standar ISO 14001. Kemudian yang kelima, pelatihan karyawan, memberikan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan kontribusi karyawan dalam manajemen lingkungan. Kemudian kelebihan sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Yang pertama, dalam peningkatan reputasi, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap lingkungan, meningkatkan citra di mata pelanggan dan pemangku kepentingan. Yang kedua, pengelolaan risiko, mengidentifikasi dan mengurangi risiko lingkungan untuk mencegah insiden merugikan. Yang ketiga, kepatuhan regulasi, memastikan pemenuhan peraturan lingkungan secara terencana, mengurangi risiko denda atau sanksi. Yang keempat, efisiensi sumber daya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk menekan biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas. Yang kelima, peningkatan kinerja lingkungan, mengurangi limbah dan pencemaran melalui prosedur sistematis dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kekurangan sistem manajemen lingkungan ISO 14001, yaitu yang pertama, biaya sertifikasi, memerlukan biaya tinggi untuk pelatihan, audit, dan implementasi. Yang kedua, kompleksitas implementasi, proses penerapan membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. Kemudian yang ketiga, keterbatasan SDM. Tidak semua perusahaan memiliki karyawan yang kompeten untuk mengelola sistem ini. Yang keempat, perubahan budaya, memerlukan perubahan budaya organisasi yang sulit diterima semua karyawan. Kemudian solusi dalam memecahkan masalah kekurangan dalam SIM ini, yaitu perubahan dapat mengatasi tantangan penerapan ISO 14001 dengan pelatihan karyawan, bantuan konsultan, penerapan bertahap, dan komunikasi internal yang baik untuk mendukung perubahan budaya serta meningkatkan ketertiban. Pendekatan ini memastikan kepatuhan standar dan manfaat jangka panjang. Sistem manajemen mutu ISO 9001. Proses manajemen mutu yaitu yang pertama, kebijakan mutu, komitmen terhadap kepuasan pelanggan dan perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, perencanaan, menentukan tujuan mutu, mengukur dan menganalisis risiko. Yang ketiga, implementasi, mengatur proses operasional, sumber daya, dan pelatihan untuk memastikan kualitas.
Kemudian yang keempat, monitoring, memantau dan menganalisis kinerja proses secara berkala. Yang kelima, audit internal, yaitu mengevaluasi kesesuaian sistem dan mengidentifikasi perbaikan. Selanjutnya yang keenam, perbaikan, mengatasi masalah dan meningkatkan sistem secara berkelanjutan. Kemudian kelebihan dari sistem ini yaitu yang pertama, peningkatan kerja, meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan secara global. Kemudian yang kedua, kepercayaan konsumen, menjamin produk atau jasa berkualitas tinggi, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, efisiensi operasional, mengoptimalkan kegiatan operasional, mengurangi inefisiensi. Kemudian yang keempat, proses pembelajaran, meningkatkan motivasi dan pembelajaran karyawan melalui evaluasi berkelanjutan. Kemudian yang kelima, citra positif, sertifikasi peningkatan reputasi dan membuka peluang bisnis baru. Kemudian kekurangan dari SIM ini yaitu yang pertama, satu, biaya tinggi. Sertifikasi memerlukan biaya besar untuk pelatihan, audit, dan implementasi. Yang kedua, kompleksitas, penerapan sistem rumit dan memakan waktu serta sumber daya. Yang ketiga, keterbatasan SDM, tidak semua perusahaan memiliki karyawan yang kompeten untuk mengelola sistem ini. Yang keempat, perubahan budaya, memerlukan perubahan budaya organisasi yang sulit diterima dan membutuhkan waktu. Kemudian solusi untuk mengatasi permasalahan dalam kekurangan SIM ini yaitu perusahaan dapat mengatasi kekurangan penerapan ISO 9001 dengan memberikan pelatihan intensif, menggunakan konsultan profesional, menerapkan sistem secara bertahap, dan membangun komunikasi efektif untuk mendukung perubahan budaya. Langkah ini membantu perusahaan memenuhi standar, menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, dan meraih manfaat maksimal dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Proses kebijakan ketiga, yang pertama yaitu kebijakan ketiga, komitmen menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Yang kedua, identifikasi bahaya, rutin mengidentifikasi potensi risiko di tempat kerja. Yang ketiga, penilaian risiko, menentukan tingkat risiko untuk merencanakan langkah pencegahan. Yang keempat, pengendalian risiko, mengurangi risiko melalui APD dan prosedur kerja aman. Yang kelima, pelatihan, memberikan pelatihan tentang keselamatan dan prosedur darurat. Yang keenam, monitoring, memantau kondisi kerja dan efektivitas program K3 secara berkala. Yang ketujuh, tindakan perbaikan, memperbaiki prosedur berdasarkan hasil evaluasi. Kelebihan dari SIM ini yaitu yang pertama, keselamatan karyawan, mengurangi risiko kecelakaan kerja. Yang kedua, kepatuhan regulasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketiga. Yang ketiga, produktivitas, meningkatkan produktivitas dengan mengurangi hari kerja hilang. Yang keempat, citra baik, meningkatkan reputasi perusahaan. Yang kelima, pengurangan biaya, menghemat biaya terkait kecelakaan dan kesehatan. Kemudian kekurangan dari SIM ini yaitu yang pertama, biaya tinggi, investasi awal untuk pelatihan, APD, dan fasilitas. Yang kedua, kurangnya kesadaran, ketidakpatuhan akibat minimnya pemahaman karyawan. Yang ketiga, prosedur rumit, proses yang kompleks dapat membingungkan. Yang keempat, pengawasan minim, prosedur tidak selalu diikuti dengan baik. Yang kelima, resistensi karyawan, penolakan terhadap perubahan prosedur kerja. Solusinya dalam menghadapi kekurangan tersebut yaitu perusahaan mengatasi kekurangan SMK 3 dengan pelatihan rutin, penyertaan prosedur, pengawasan ketat, komunikasi terbuka, dan kampanye budaya keselamatan. Sistem manajemen aset berbasis web. Yang pertama, cara kerjanya yaitu desain basis data, menggunakan UML untuk menyimpan histori dan riwayat aset. Yang kedua, input dan simpan data, menginput dan menyimpan data aset. Yang ketiga, update dan menghapus data, memperbarui atau menghapus data aset. Yang keempat, laporan dan monitoring, menyediakan laporan statistik aset untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, preventive maintenance, menyediakan informasi jadwal perawatan preventif. Kelebihan dari SIM ini yaitu yang pertama,
Pengelolaan aset efektif. Pengelolaan aset dari pengembangan hingga penghapusan. Yang kedua, nilai aset akurat, menghitung nilai aset dan depresiasi secara tepat. Yang ketiga, maintenance tepat waktu, menjadwalkan perawatan dan penugasan karyawan. Yang keempat, penyewaan terkendali, mengelola penyewaan aset dan kontraknya. Yang kelima, keamanan data, menjamin keamanan data dengan sistem berbasis cloud. Kekurangan dari sistem ini yaitu yang pertama, biaya implementasi awal, memerlukan investasi untuk pelatihan, pengadaan alat, dan perubahan infrastruktur. Yang kedua, kompleksitas prosedur yang rumit dapat membingungkan operator dan menghambat implementasi. Yang ketiga, keterbatasan aksesibilitas data, distribusi aset yang luas dapat menghambat akses data terkini, memerlukan integrasi yang lebih baik. Yang keempat, resistensi terhadap perubahan, operator mungkin menentang perubahan prosedur, menghambat efektivitas sistem. Solusi untuk memecahkan masalah kekurangan sistem ini yaitu untuk mengatasi kekurangan perusahaan dapat memberikan pelatihan, menyederhanakan prosedur, mengintegrasi dan cara real time, mendorong komunikasi terbuka, dan menerapkan strategi manajemen perubahan dengan penghargaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset.